16 Februari 2021, Delta Mania, kelompok supporter Delta Sidoarjo, genap berusia 20 tahun. Dunia supporter ini bagi saya sangat unik. Ada banyak hal unik dari teman-teman supporter. Bonek misalnya, ketika Persebaya tidak berlaga selama 5 tahun, mereka tetap setia memperjuangkan Persebaya hingga akhirnya Persebaya kembali. Teman-teman Pasopati Solo punya keunikan sendiri dengan mendirikan akademi sepak bola, atau teman-teman Brigata Kurvasud Sleman dengan slogannya mandiri menghidupi, no ticket no game. Dan Delta Mania juga bagi saya sangat unik, terutama di musim 2019 ketika mereka menghidupi dan menghidupkan Deltras dan menghidupi Deltras, dimana teman-teman Delta Mania ada di manajemen Deltras, Panpel Deltras, dan juga yang support Deltras. Jadi ejawanta dari Delta Mania untuk Delta Mania. Dan di hari ulang tahun Delta Mania kali ini, Oma Bal-Balan akan berbincang dengan salah satu sesepuh Delta Mania, membicarakan apa yang dilakukan Delta Mania di musim 2019. Nah, untuk edisi khusus tentang Delta Mania ini, saya bertemu dengan Mas Satrio Aji Utomo, atau biasa dipanggil Mas Yoyo. Mas Yoyo ini salah satu sesepuhnya Delta Mania, yang dituakan di Delta Mania, sekaligus manajer Deltras di musim 2019. Selamat sore Mas Yoyo. Siap, selamat sore. Sehat selalu ini ya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Wes nggak berhubungan dengan KPK mana? Nah, Mas Yoyo, ini momen ulang tahun Delta Mania. Yeah. Cuma saya tertarik untuk berbicara yang musim 2019 karena di musim itu Delta Mania itu kan menghidupkan sekaligus menghidupi Deltras. Nah, sebelum kompetisi 2019 sendiri itu apa yang sebenarnya terjadi di Deltras dan di Delta Mania? Ya, ini mungkin perlu saya sampaikan lagi Mas Miftah, bahwa memang di tahun 2019 itu sesuatu yang membanggakan buat saya. Membanggakan juga buat teman-teman, karena teman-teman bisa terlibat langsung dalam ngurusi tim. Ya. Jadi teman-teman mulai dari manajerialnya sampai panpel mereka akan terlibat. Jadi gini, ceritanya di tahun 2019 itu kita awalan di sekitar bulan Januari kita sempat demo pada waktu itu. Ya. Demo. Maksud dari teman-teman pada waktu itu sebenarnya ingin audiensi dengan Pak Bupati untuk gimana caranya Deltras itu lebih berprestasi lagi di tahun 2019. Jadi lebih baik daripada tahun 2018. Itu di awalan. Sampai pada akhirnya sulit untuk ketemu beliau. Sempat ketemu beliau juga di awal-awalan itu, sempat bertemu dengan beliau. Beliau pada waktu itu ingin mengakomodir, sebenarnya mengakomodir saat kita demo. Tapi keinginan teman-teman itu masih belum ada realisasi sampai penutupan pendaftaran keikutsertaan Liga 3 di tahun 2019. Jadi pada waktu itu akhirnya 1 minggu sebelumnya kita juga sempat bersurat, dan H-2
pendaftaran, jelang ditutupnya pendaftaran itu ya? betul, kita baru bisa ketemu dengan beliau. Iya, iya. Nah, ketemu dengan Pak Bupati, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kita sampaikan keinginan kita yang begitu kuat. Jadi saya sama teman-teman pada waktu itu ingin Deltras ini bisa ikut serta dalam kompetisi Liga 3 tahun 2019. Karena waktu itu apa tanda-tandanya nggak kelihatan ya Deltras Betul. mau ikut apa enggak itu. Betul. Nah, karena itu makanya kan kita pada waktu itu ingin sebuah kejelasan dari Pak Bupati. Deltras ini ikut apa enggak? Ya. Nah, itu. Jadi Deltras ikut apa enggak kompetisi Liga 3 tahun 2019. Itu akhirnya kita ketemu dengan beliau di Pendopo. Ya, kebetulan saya juga ikut. Iya, iya. Sampai nang kono. Iya, karena ikut dipanggil Bang. Iya. Karena yang nulis Bang. Mas Yoyo, waktu itu kan setelah audiensi, setelah ngobrol itu kan terus akhirnya Bupati bilang bahwa Pak Saifulillah bilang bahwa wes tim ini saya pasrahkan ke Delta Mania. Nah, yuk awakmu yang jadi manajer. Nah, yang terfikirkan di apa ya di benaknya Mas Yoyo waktu itu ketika Pak Bupati bilang ya wes ini urusan Delta Mania, yuk wes jadi manajer, apa yang terfikirkan? Pertama yang jelas kaget Mas. Pertama kaget. Itu sebuah amanah, sebuah tanggung jawab atau sebuah hukuman buat kami. Kita juga nggak tahu. Yang penting yang jelas pada waktu itu dipasrahkan ke Delta Mania. Karena keterwakilan itu butuh nama, akhirnya saya yang kecandak-kecangking jadi manajer. Sebenarnya sebutan manajer ini nyumpek no pikir. Nyumpek no pikir karena gak cocok plus. Tapi ya karena memang harus dan dibutuhkan, akhirnya oke lah. Saya mewakili teman-teman. Jadi Deltras pada waktu itu bukan dipasrahkan ke Nyok, bukan, tapi ke Delta Mania. Karena keterwakilan itu butuh nama, akhirnya saya. Jadi yang ini kebersamaan ya. Betul. Sebenarnya. Hanya namanya aja yang dicatat Yoyo. Iya. Jadi pada waktu itu yang terpikir bagi kita seperti Mas Miftah tadi bilang, yang sing ono nang pikiran apa? Yang ada di pikiran pada waktu itu ya memang karena keinginan Mas, keinginan. Deltras buat kami bukan sekedar sebuah hiburan, tapi sebuah kebutuhan. Jadi makanya kita dengan segala macam resiko, kita tahu nantinya akan seperti apa tim ini, karena ya apa sampean bayangno dhewe, rong dino pendaftaran ditutup baru ada kepastian ikut kompetisi. Kan montang-manting gak karuan pasti itu. Iya. Dan itu saya sampaikan ke teman-teman. Jadi teman-teman juga akhirnya support semuanya, dan itulah yang membanggakan saya dan teman-teman bahwa Delta Mania ketok kompak pada waktu itu. Gitu, sebelumnya Mas. Sudah kompak, tapi sebelumnya musim itu sangat kompak. Betul, bukan berarti di tahun sebelumnya nggak kompak, tapi kekompakan itu terasa, begitu terasa gitu loh. Saat kita bersama-sama dipasrai Deltras sama Pak Bupati. Nah, Mas, itu kan waktu tinggal 2 hari pendaftaran. Lalu apa yang dilakukan dalam 2 hari itu? Kan nggak ada pemain, nggak ada pelatih, nggak ada, semuanya nggak ada lah. Apa lalu yang dilakukan waktu itu apa? Iya gimana? Ya karena memang semua ngalano keinginan. Keinginan kita mengalahkan segalanya. Hal yang katakanlah nggak masuk di logika, diono tim rong dino baru melok, baru ono terus isok melok, itu kan di luar nalar gitu, iya. Di luar nalar. Tapi ya akhirnya kita kebersamaan, dan alhamdulillah pada waktu itu pendaftaran itu diundur sama Asprof Jawa Timur. Nah, kesempatan mundurnya jadwal penutupan pendaftaran itu kita manfaatkan untuk seleksi pemain, Mas. Karena memang kita pada waktu di putaran pertama itu dengan segala materi yang ada, memang ya harus seperti itu. Memang wis wayahe yo sakmono iku kan gitu ya. Onoke sakmono ya dimanfaatno, ya apa carane iso maksimal. Walaupun dalam hati kita sudah bisa merasakan bahwa ini nggak akan pernah bisa berprestasi. Karena
pemain itu sudah ada di banyak tim yang lainnya. Betul. Ya? Lalu apa Mas yang dilakukan Mas Yoyo dan teman-teman Delta Mania untuk meyakinkan pemain dan pelatih untuk mau ikut Deltras? Karena kan iki duit apa enggak kan? Apa yang untuk meyakinkan mereka mau ikut Deltras itu? Gini, karena memang Deltras ini memang nama besar Mas. Deltras walaupun pada akhirnya ada di Liga 3, Liga Amatir, tapi nama klub ini adalah nama klub besar yang terdampar di Liga 3 kan. Saya mengistilahkannya seperti itu. Daya tarik memang magnet masih ada. Nah, untuk meyakinkan mereka, ya sekali lagi kita bilang bahwa kita hanya diamanai untuk megang. Masalah pendanaan nanti memang itu dari Pak Bupati. Jadi teman-teman juga ikut serta di situ, bukan berarti kita kita diam, kita nendak. Karena di awal-awalan keterlibatan teman-teman sudah luar biasa. Jadi ini Delta Mania ini yang mungkin yang berbeda dengan, mungkin sulit untuk ditemukan di mana-mana, bahwa manajemennya Delta Mania, betul, panpelnya Delta Mania, betul, supporternya Delta Mania. Tim ini dijalankan jadi oleh Delta Mania untuk Delta, betul, Mania ya. Ini Jawanta yang benar itu ya. Jadi kita terlibat di semuanya, di semua ini. Teman-teman yang seleksi tadi, yang nyeleksi pemain pun itu melibatkan masukan dari teman-teman. Karena keterbatasan stok Mas, sing paling apik di antara sing gak kanggo ya kan gitu. Pada waktu itu kan pemain yang punya skill, yang punya kemampuan, saya yakin H-2 udah dimiliki klub-klub lain. Yang lainnya. Bukan berarti yang ada ini elek, enggak. Ya kita bersyukur pada waktu itu ada pemain, itu udah syukur. Jadi mulai seleksi pemain, kita pertama mendatangi pelatih juga ada dari Sidoarjo. Kemudian beberapa pemain Deltras tahun 2018 juga masih siap gabung di situ. Ketambahan pemain-pemain dari luar, dan akhirnya ya dengan segala macam keterbatasan kita daftarkan dan alhamdulillah bisa ikut tanda kutip tahun 2019. Nah Mas, waktu di perjalanan itu, ini kan kebetulan saya sering ada di situ kan. Karena sampai sering ngeliput. Dan yang memulai karena hampir kurang 2 hari nggak ada gerak-gerik, kita hajar duluan, sama-sama kita dipanggil Pak Bupati. Nah, waktu proses latihan, waktu pertandingan itu yang saya lihat kan bahwa teman-teman Delta Mania itu urunan, misalnya untuk mungkin gaji tadi sudah ditanggung ya, ada tanggung jawab dari Bupati ya, tapi untuk air mineral, untuk ya sedikit jajan itu urunan teman-teman Delta Mania. Gini, seperti yang aku sampaikan di awal Mas, bahwa tahun 2019 itu merupakan kebersamaan kita benar-benar terlihat gitu. Di awalan betul Mas Miftah, kita ini saya masih ingat pada waktu itu hari Kamis, kita seleksi hari Sabtu, uang nggak ono Mas, nggak ono duit, gak tuku banyu latihan tuh gak ono. Awalnya seperti itu, karena memang kita masih belum mendapatkan. Kita ngumpul sama teman-teman karena mereka semua ini merasa bahwa mencintai Deltras, betul, mencintai Deltras, kemudian yang dipasrai. Jadi mereka dengan sukarela memberikan apa yang mereka bisa berikan ke klub, ke tim, ke Deltras. Dan memang betul, sampai kalau teringat pada waktu itu Mas, ada salah satu teman-teman Delta Mania, dia masih sekolah, masih SMA. Pulang sekolah, latihan ke Jenggolo, dia bawa 1 dus air mineral gitu, dipasrahkan ke kita. Ini luar biasa. Jadi itu sebuah pengalaman yang nggak akan pernah terlupakan buat perjalanan Delta Mania. Karena kebersamaan pada waktu itu benar-benar bisa terlihat gitu loh Mas. Sampai seperti itu. Nah Mas, waktu menjalankan tim ini kan Mas Yoyo ini apapun jiwanya masih supporter, tapi duduk di kursi manajer. Lah, yang saya ingat kan ada beberapa kali pertandingan yang akhirnya ricu. Yang saya ingat di Gelora Delta ini lawan Putra Jombang. Lalu di Stadion Bumi Moro Angkatan Laut Surabaya itu
lawan Putra Jombang juga ricu Iya, kan. iya. Lalu lawan Persema Malang di Malang ricu. Iya. Mas Yoyo sebagai manajer tapi juga supporter ini kan. Iya. Menempatkan dirinya waktu itu menahan diri. Ya aku sih yakin ketika konco-konco ini gelut, aku ya pengen gelut tapi menahan diri, menempatkan diri waktu itu ya apa rasanya Mas ini? Itu hal yang sulit, Mas. Itu hal yang sulit. Jadi di satu sisi harus ada yang aku jaga karena memang gak ono ceritane mosok support apa ki manajer melok tukaran ya. Gak ono ceritane. Tapi dalam hati kecil ini ya karena jiwanya jiwa supporter gitu loh. Yeah. Melihat ketidakadilan atau belah sebelah menurut kacamata kita. Jadi menurut kacamata kita, iki kok kita sepertinya dikerjain gitu loh. Dikerjain. Jadi keinginan untuk tawur tukaran itu sebenarnya ada di teman-teman yang kebetulan berada di panpel juga gitu loh. Kan ya, loro ya. apa ya? Ya. Di manajemen teman-teman, di panpel teman-teman, yang ngawasi dikongkon ojo sampai tukaran itu kan teman-teman juga gitu loh. Ya. Kan akhirnya lah itu pengalaman yang luar biasa Mas. Kan sulit antara aku iki bolo sopo gitu kan ya. Nek bolo arek-arek yo gak pantes ya. Yeah. Ngelarui konco-konco Ya gak dimusuhi. Kon niku supporter mosok kon jano lah kan seperti itu. Keinginan mereka lah tapi ya berusaha sekuat sebisa mungkin meredam emosi karena memang jiwa kami memang jiwa saya dan teman-teman yang duduk di bench terus di panpel itu juga seperti itu. Sampai salah satu teman panpel kita kan sempat dihukum juga karena itu. Karena memang jiwanya memang jiwa supporter. Dikongkon ngawasi apa kan. Malah pengen ngantem. Betul, malah pengen ngantem juga. Ya kan seperti itu sampai ya itu loh Mas. Sampai hal yang seperti itu kita lakukan. Jadi ini ingin menunjukkan dedikasi kita. Rasa cintanya kepada Deltras ini ya. Betul. Nah, yang juga menarik itu waktu pertandingan lawan Persema Malang di Malang. Oh iya. Itu kan ricu ya. Iya. Dan pemain Deltras ada yang hidungnya patah. Betul. Lalu pertandingan ditunda esok harinya. Iya. Itu yang saya dengar ini kan sebagai manajer ini kan ya susah-susah gampang ini. Tim ini sebenarnya nggak siap untuk karena kebiasaannya Deltras kan ketika away ya berangkat beberapa jam sebelum pertandingan pulang, terus langsung pulang. Lah itu kan harus menginap. Yeah. Gimana mensiasati waktu itu Mas? Dan nginep kan waktu itu akhirnya di Malang. Betul. Itu akhirnya nginep. Kayak gini Mas. Itu makanya kan aku lucu aja. Ada yang lucu. Pokoknya luar biasa tahun 2019 lucu. Pada waktu itu lawan Persema. Kita skor kalau nggak salah itu menit ke 73 dihentikan, pertandingan dihentikan karena ricu. Kericuan itu berawal dari provokasi dari pemain juga ketidaktegasan wasit pada waktu itu menurut kacamata kita. Akhirnya ricu dan salah satu pemain kita striker Cak Su itu luka. Dia cedera dan harus dilarikan ke rumah sakit Saiful Anwar. Yang jadi kebingungan kita pada waktu itu kan gini. Pertandingan setelah kita selesai ricu didamaikan, kita ketemu dengan pengawas pertandingan. Menurut pengawas pertandingan harus dilanjutkan besok jam 7 pagi. Ya. Lah ini kan tambah bingung. Iya. Saya sama teman-teman pada waktu sama tim di Malang sampai jam 7 malam. Jam 7 malam masih di Malang. Pada waktu itu biasanya ini nggak tahu ya. Biasanya bus yang kita gunakan saat away itu busnya Pemkab. Pemkab ya. Lah kok dilala. Pada saat lawan Persema bus Pemkab ini dipakai gitu loh. Kita sewa bus lain. Iya. Lah hitungannya kan jam. Iya. Nah, bingung juga. Bis harus kembali, sedangkan besok harus main lagi. Untuk pertandingan besok kita bingung. Di satu sisi kita sudah nggak punya ongkos, karena sebelumnya gini Mas, sebelum ke Malang ini benar-benar luar biasa. Sebelum ke Malang ini didahului dengan pertandingan tanpa penonton. Ya. Nah itu kan masih ingat ya, pertandingan tanpa penonton. Tanpa pemasukan akhirnya. Tanpa pemasukan, padahal biasa nih sangu itu kita dapatkan dari
penjualan tiket. Itu saya mengibaratkan disangoni teman-teman, kan gitu. Karena nggak ono tanpa pemasukan, sedangkan biaya penyelenggaraan juga tetap gitu loh. Itu udah mulai munting. Sebelum berangkat ke Malang udah munting. Berangkat ke Malang, pada waktu itu salah satu pemain kita cedera dan harus dioperasi. Si ini ya, Sugianto ya, harus dioperasi. Ya, dioperasi karena hidungnya terkena sikut ya. Di Cak Su masuk rumah sakit. Pada waktu itu mau aku bawa ke Sidoarjo, keluarga Cak Su keberatan. Akhirnya kita tanya pada waktu itu. Ini sebelum kita ambil keputusan, Mas. Saya bingung pada waktu itu, bingung. Antara Cak Su yang harus di Malang, pertandingan yang harus dilanjutkan besok pagi, sama ya opo pemain ini nasibnya ya opo digowok mulai ya gak mungkin. Karena gak mungkin, kita bawa pulang gak mungkin. Karena jam 7 terus berangkat ke Malang, pertandingan jam 7 minimal kan jam 4 kita harus berangkat. Iya, harus berangkat. Kan gitu. Staminanya seperti apa? Sedangkan kalau lihat skor pertandingan masih ada kemungkinan untuk menang. Pada waktu itu skornya draw 1-1. 1-1 ya. 1-1. Jadi oke lah. Akhirnya kita putuskan dengan nginep di Malang. Sing dadi masalah duit sapa. Iya. Duit sapa iki? Pertama, bis harus kembali. Ini artinya besok harus ada penjemputan. Setelah nego kita telepon ke Pemda, akhirnya bisa. Ya alhamdulillah siji plong bahwa bis Pemda akan jemput kita di Malang jam 9 untuk pulang. Nah, yang kerepotan kedua adalah masalah Cak Su, biaya perawatan. Yang golang lebih pada waktu itu 12 jutaan, Mas. Buat kita 12 juta luar biasa. Oh iya. Pertama, karena awalnya gak bisa karena nggak ada pemasukan di awalnya. Yang kedua, pemain kita terpaksa harus nginep. Nginep pun nggak bisa jauh dari stadion. Karena apa? Kalau terlalu jauh dari stadion harus ada angkutan. Oh iya, biaya transportasinya lagi. Jadi nginep ono hotel sing rada larang. Lah iki nginep larang. Sudah lah. Akhirnya teman-teman kita ngumpul ke teman-teman. Ini pinjam, kita patungan sebagian, ada yang menggadekan ya. Betul. Wis sepedae digadekna dhisik. Ada yang menggadekan sepeda motor. Betul. Jadi ada yang buka tabungannya ya. Jadi pinjam seperti itu. Jadi kebersamaan itu luar biasa pada waktu itu. Karena memang gengsi, Mas. Mosok mulai kalah karo Persema draw. Ya. Kita bisa aja pulang pada waktu itu, bisa pulang. Dan kita dinyatakan WO. Kalah WO ya. WO. Yang saya pikirkan dengan teman-teman di manajemen pada waktu itu, lanjut aja, duit gampang. Urusan dunia gak usah dipikir. Urusan dunia kok dipikir. Gampang aja, kayak gampang. Oh, dasar supporter Mas kan gitu. Nek sing supporter gak mangan gak masalah, sing penting pemainnya mangan, kan seperti itu. Dan itu betul. Kita Cak Su di rumah sakit, bingung cari uang untuk pembiayaan. Besok dioperasi, sekarang harus ada uang jaminan. Bayar hotel itu harus minimal maksimal sebelum kita pergi sudah terbayar. Kita pergi jam 7 pagi. Kan seperti itu. Durung makannya. Jadi kan makan kita cari lagi. Sing ngurusi lali gak mangan, Mas. dan itu suka dukanya kita pada waktu itu seperti itu, sampai ya saya ucapkan terima kasih karena teman-teman semua mensupport, mereka ikut merasa memiliki. Mereka punya tanggung jawab bersama pada waktu itu. Walaupun saya sih nggak melihat besar kecilnya nominal yang mereka berikan, tapi itu memang luar biasa gitu loh. Jadi bukan nominalnya yang saya hitung, tapi kerelaan dan rasa ikut memiliki dan tanggung jawab ini yang luar biasa buat saya. Nah, akhirnya di perjalanan 2019 itu Deltras tetap di Liga 3. Yeah. Harapannya ya sebenarnya dari awal sudah berpikir nggak realistis, nggak mungkin naik, tapi jiwanya supporter kan pengen naik. Nah, akhirnya tetap
tertahan di Liga 3. Betul. Yang jadi nggak enak lagi, Mas. Iya. Setelah Liga 3 selesai, akhirnya ada masalah di kemudian hari ketika Bupati Sidoarjo ditangkap KPK dan ternyata terseret bahwa aliran dana yang ditangkap itu ke Deltras, dan itu yang saya dengar kan teman-teman Delta Mania termasuk Mas Yoyo ini ikut dipanggil KPK. Iya, ya karena memang kita dimintai keterangan pada waktu itu, dimintai keterangan mengenai aliran dana yang kita terima. Jadi ya alhamdulillah Mas, pada waktu itu kan setiap bulan kita memberikan LPG. Di LPG penggunaan anggaran yang kita terima kita laporkan ke beliau. Nah ini musim yang benar-benar musim yang luar biasa ya. Musim yang luar biasa. Mungkin ya di dunia supporter ini ada banyak hal yang unik ya. Seperti kita tahu teman-teman bonek ketika Persebaya nggak berkompetisi, mereka tetap setia dengan Persebayanya, memperjuangkan Persebayanya. Ada keunikan misal teman-teman Pasopati bikin akademi. Lalu kemarin seperti gerakan bonek lagi bikin mes Karanggaya milik Persebaya, teman-teman Semarang bikin gerakan Bali jadi diri ya. Ini juga unik ini Delta Mania ini menghidupkan dan menghidupi Deltras ya. Jadi ketika musim 2019 itu ya jadi manajemen, ya jadi panpel, ya nonton yang dukung gitu kan. Luar biasa. Dilakoni kabeh. Dilakoni kabeh. Diramesi dhewe. Lah Mas, ini untuk ke depan ini harapan Delta Mania 16 Februari ini 16 Februari 2021 ini genap 20 tahun. Betul. Usia yang nggak mudah lah. Tapi di sisi yang lainnya ketika Delta Mania sudah sangat berumur, Deltrasnya malah justru tidak segemerlap dulu. Harapan kedepannya seperti apa, Mas? Jadi seperti teman-teman yang lain, Mas. 20 tahun yang insya Allah tahun ini tahun yang ke-20. Sebuah perjalanan panjang buat organisasi kita. Jadi kalaupun harapan saya kira sama seperti teman-teman supporter di tempat lain. Keinginan kita hanya bisa berharap kita di Sidoarjo ini kembali ada sebuah klub yang bisa membanggakan kami, terutama dari komunitas supporter. Ya, jadi setelah sekian lama redup, harapan setiap tahun setiap kita merayakan ulang tahun Delta Mania, ulang tahun organisasi, keinginan itu selalu ada bahwa kita berharap tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, itu selalu ada. Dan sekali lagi tahun ini juga harapan itu masih tetap sama. Dan kami berharap di tahun yang ke-20 ini di Sidoarjo mempunyai lagi atau adalah klub yang bisa membanggakan karena semua memadai. Kita punya stadion yang megah seperti ini. Ada Gelora Delta. Ini kebetulan kita syutingnya ini, ngobrolnya ini di Gelora Delta ini. Terus banyak talenta-talenta muda dari Sidoarjo. Ini kan ironi, sebuah ironi kalau di kotanya sendiri, kota yang mempunyai fasilitas yang bagus, sumber daya manusia yang bagus juga, ternyata nggak ada apa-apanya. Klubnya nggak eksis. Betul. Dan itu harapan kita ke depan. Harapan kita ke depan mudah-mudahan nanti ada lagi klub yang bisa membuat penuh ini. Iki dulu pernah penuh. Ini pernah penuh. Tapi sekarang udah semakin menipis. Tapi sedikit ini, yang sedikit ini bukan berarti kita melupakan semuanya. Justru yang sedikit ini kita mencoba untuk berbuat sesuatu supaya bisa mengembalikan lagi jadi banyak. Ini menarik nih. Ya, doa saya dan doa di Oma Bal-Balan ini, dan semoga doa teman-teman yang lainnya, Deltras kembali eksis dan Sidoarjo sepak bolanya bergairah lagi. Tidak seperti yang saya tulis itu, Pak. Bola menggelinding murung di Sidoarjo. Semoga nggak murung lagi. Jadi seperti dulu ketika stadion ini penuh sesak. Betul. Oke Mas Yoyo,
terima kasih banyak atas waktunya dan Sama-sama, atas obrolannya. Semoga ya seperti harapan Mas Yoyo tadi, Deltras kembali bergairah lagi dan Delta Mania semakin bergairah. Amin. Selamat sore Mas Yoyo. Selamat Terima sore, Mas. kasih. Sama-sama. Kalau mau menikmati obrolan sepak bola, tetap di sini sih, di Oma Bal Bala. Sip. Nah.